Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Robi. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 1. Ya, hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai percabangan, perulangan, array, dan function di bahasa pemrograman C++. Oke, mari kita lanjut. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai percabangan, perulangan, array, dan function di bahasa pemrograman C++. Oke, apa sih percabangan ya? Percabangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menentukan jalur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Ya, dalam C++, percabangan dapat dilakukan dengan menggunakan operator if, else if, dan else. Ya, operator if digunakan untuk menentukan pengecekan kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok kode yang berada di bawahnya akan dieksekusi. Lalu operator else if digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi tambahan jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Selanjutnya ada else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir ada operator switch digunakan untuk menentukan jalur eksekusi program berdasarkan nilai dari suatu variabel. Oke, selanjutnya ya kita bahas yaitu yang pertama adalah if. Yang tadi saya bilang operator if itu digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok kode yang berada di bawahnya akan dieksekusi. Nah, di sini ada contoh program. Ya. Di sini kita buat variabel A, integer, ya, kita beli nilai yaitu 10. Lalu kita masukkan kode if, ya, setelah if, lalu buka kurung. Nah, di sini kita isi kondisinya, ya, A lebih dari 5. Nah, jika sesuai, A lebih dari 5, maka nanti akan mengeksekusi yang namanya kode di bawah ini. Benar, A lebih besar dari 5. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba langsung. Kita coba. Di sini saya menggunakan program dev C++ untuk melakukan ini. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama, kita include new string. Selanjutnya kita menggunakan using namespace. Kita buat function main yang akan eksekusi. Lalu kita buat kode program if. Kita buat ini terlebih dahulu. Variable A. Integer A sama dengan 10. Seperti itu. Selanjutnya kita buat kode program if. Buka kurung. Kita masukkan kondisinya di sini, yaitu A lebih dari 5. Lalu selanjutnya diberi kurung kurawal, buka. Lalu kita masukkan kode program yang akan dieksekusi jika nilai kondisi ini benar. Gitu ya. Kita akan isi program A lebih besar dari 5. Selanjutnya kita ketuk. Oke, selanjutnya kita coba running. Ya, tinggal pencet F11. Kita save dulu. Ini. Di sini akan menampilkan A lebih besar daripada 5 karena kondisinya itu benar. Ya, selanjutnya coba kita close. Kita tambahkan di sini misalkan cout
kode di luar if. Kita running lagi programnya. Nah, dia akan menguatkan dua-duanya ya. Yang satu karena A itu lebih besar daripada 5, maka mengeksekusi program di dalam if, lalu yang di luar, kode di luar if akan tetap tereksekusi gitu ya. Kalau misalkan jangan lebih besar daripada 5, kita ganti 15 ya. Nanti kode program ini nggak akan berjalan, nanti dia akan langsung mengeksekusi yang ini, yang di luar if. Coba kita running lagi, compare and run. Ya, jika dia salah, kode program yang di dalam if ini, tidak akan tereksekusi. Gitu. Selanjutnya yaitu else. Ya, operator else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Ya, tadi kita buat lagi variabel A, integer yang kita berikan 1. Selanjutnya kita buat kode if, lalu logikanya A lebih besar daripada 5. Jika benar, ya, dia akan melakukan eksekusi A lebih besar dari 5. Jika salah, ya, else itu jika salah, maka akan mengeksekusi A kurang dari 5. Gitu ya. Langsung aja kita coba. Ini kita hapus saja. Sampai sini kita hapus. Oke. Kita tambahkan else di sini. Jika salah, out A kurang dari 5. Langsung saja kita running. Nah, karena kondisinya di sini salah, A kurang dari 5, 10 kurang dari 5, kurang dari 15, sorry. 10 kurang dari 15, dia akan menampilkan A kurang dari 15, kurang dari 15. Saya salah. Kurang dari 15. Ya. Selanjutnya kalau misalkan kondisinya ini benar, misalkan A tadi lebih dari 5, misalkan ya. Kita coba running. Kalau tadi sebelumnya tanpa else, dia akan mengeksekusi kode program di bawahnya juga ya. Gitu. Coba kita ubah lagi. Nah, kalau kita pakai else, kode program yang kurang dari 5 ini, dia tidak akan tereksekusi karena masih dalam satu lingkup. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Else if. Tadi kita sudah ada if, terus else, lalu ditambahkan lagi else if ya. Digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi tambahan jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Ya. Pertama, tadi if A lebih dari 5, maka dia akan mencetak A lebih besar dari 5, lalu kita else, kita berikan kondisi lagi di sini. Ya. Jika A sama dengan 5, maka A sama dengan 5. Jika tidak, A kurang dari 5. Gitu ya. Jadi ada ditambahkan lagi logika lagi di sini. If. Langsung saja kita coba. Langsung saja kita coba ya. Kita tambahkan di sini, ya kita buat lagi, else if. Kita masukkan logika lagi, A sama dengan 5. Lalu kita buat cout A
sama dengan 5. Lalu kita akhiri dengan else jika kondisi semua tidak terpenuhi. Kurang dari 5. Oke, kita isi variabel di sini dengan angka 5, lalu di sini kita ganti dengan, oke, nah nggak usah, ini A tetap A lebih besar daripada 5. Oke, langsung saja kita running programnya. Ya, di sini akan mengecekkan kondisi dulu di awal. Jika A lebih dari 5, maka akan mengeksekusi A lebih besar daripada 5. Yang tadi di sini, variabel A ini bernilai 5. Ini kan bukan ya, salah ya. Lalu di else, jika tidak, ya, if lagi, apakah jika A sama dengan 5, baru dia akan mengeksekusi yang di sini. Ya, jika tidak keduanya, ya udah A berarti A kurang dari 5. Itu. Berarti ini eksekusinya yang A sama dengan 5. Karena kan tadi nilainya di sini 5. Itu. Oke, selanjutnya yaitu operator switch, ya, digunakan untuk menentukan jalur eksekusi program berdasarkan nilai dari suatu variabel. Ya, ini di sini kita ada contoh programnya. Ya, di sini ada variabel pilihan, kita beri nilai 1, lalu kita masukkan kode program switch. Nah, sebelumnya kalau di if itu di dalam kurung itu ada logika, di sini kita hanya masukkan yaitu variabelnya saja, lalu logikanya itu yaitu case, ya, sini ada banyak beberapa case kalau teman-teman mau tambahkan. Selanjutnya kalau jika tidak ada, kalau di if itu ada else, kalau di switch itu ada default. Ya, langsung saja kita coba kode programnya. Di sini sudah saya buat. Kita buat pertama-tama itu variabel pilihan. Selanjutnya kita masukkan kode program switch. Kita masukkan variabelnya. Kita buat kondisinya case 1. Selanjutnya teman-teman beri titik 2 ya, bukan titik koma tapi titik 2. Lalu kita mau menampilkan apa? Di sini pilihan 1. Ya, setelah itu untuk mengakhirinya kita harus beli kode break di sini agar tidak mengeksekusi program-program di bawahnya. Selanjutnya case 2, jika pilihannya 2, ya, kita print pilihan 2. Kita beri kode break. Selanjutnya jika sudah, kita beri default. Jika keduanya tidak ada, lalu pilihan tidak valid. Oke, seperti itu untuk switch. Langsung saja kita running programnya. Karena di sini nilai dari variabel pilihan adalah 1, maka program akan mengeksekusi yang case yang pertama. Itu. Kalau coba kita ganti nilai variabelnya menjadi 9 misalnya, ya, lalu kita eksekusi lagi programnya, ini akan memanggil pilihan tidak valid karena kita hanya buat 2 case. Gitu. Jadi hanya ada pilihan case 1 sama case 2. Ya, kalau tidak ada,
berarti pilihan tidak valid. Oke, seperti itu kalau untuk contoh kode program switch. Selanjutnya langsung masuk ke perulangan. Ya. Perulangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode tertentu. Dalam C++, perulangan dapat digunakan dengan menggunakan operator for, while, dan do while. Ya. Operator for digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode sebanyak jumlah iterasi yang ditentukan. Lalu operator while digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, operator do while digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode sekali, lalu memeriksa kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode akan diulangi. Oke. Operator for. Ya, operator for digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode sebanyak jumlah iterasi yang ditentukan. Nah, untuk kode programnya seperti ini. Nah, di sini ada kode program for, lalu ada variabel A dengan tipe data integer, kita beri nilai 0, lalu kita buat logikanya di sini A kurang dari 10. Ya, jika benar, maka dia akan si A-nya ini ya 0, A kurang dari 10, maka akan memberikan 0. Lalu akan diiterasi A++. Jadi 0 ditambah 1. Jadi setiap kode program ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Oke, langsung saja kita coba buat kodenya. Di sini kita coba hapus saja. Lalu kita buat kode for. Ya, kita buat variabel A sama dengan 0. Lalu logikanya A kurang dari 10. Lalu kita masukkan iterasinya A++. Lalu kita akan eksekusi A. Jadi nilai dari si variabelnya akan kita tampilkan. Oke, seperti ini contoh kode for. Langsung saja kita eksekusi programnya. Di sini ya, di sini dia akan print 0 terus, 0 dulu, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ya, lalu diiterasi, 9 ditambah 1, 10, lalu dikondisikan. 10 kurang dari 10, kan salah. Kalau salah, dia tidak akan melakukan eksekusi program yang di sini. Jadi seperti itu kalau untuk for. Oke, selanjutnya yaitu operator while digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi berbeda dengan for, kita buat dulu variabelnya di luar, integer A sama dengan 0, lalu while kita masukkan logikanya A kurang dari 10, ya, lalu kita eksekusi dulu A-nya, 0, kita eksekusi dulu 0, baru kita iterasi, baru kita kondisi. Gitu. Oke, kita coba. Kita buat variabel A sama dengan 0, kita buat while A kurang dari 10, lalu eksekusi programnya, tampilkan A, tampilkan nilainya ya, lalu kita iterasi nilai A-nya. Gitu. Oke, cukup seperti ini. Kita coba eksekusi. Nah, di sini namanya before ya. Jadi while, ya, kita eksekusi dulu A-nya, 0, 0 kurang dari 10, maka print 0. Ya. Selanjutnya kita iterasi 0 ditambah 1. Balik lagi ke sini, karena kondisinya kita coba cek apakah 1 kurang dari 10, jika masih
kurang, ya kita akan eksekusi terus, ya, sampai di sini 9, kita tambah 1, 10, apakah 10 kurang dari 10? Jika salah, dia akan berhenti eksekusinya. Jadi seperti itu, kalau untuk while. Oke, selanjutnya yaitu do while, ya, digunakan untuk mengulangi eksekusi blok kode sekali, lalu memeriksa kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode akan diulangi. Itu ya. Jadi di sini kita buat lagi integer A sama dengan 0, kita eksekusi dulu. Nah, kalau bedanya ini kita eksekusi dulu, ya, 0, lalu kita iterasi 1, ya, habis itu 1 kurang dari 10, jika masih benar kondisinya akan print lagi, berarti 1 plus plus 1 ditambah 1, 2 kurang dari 10, dia akan dieksekusi lagi. Oke, lanjut, langsung aja kita coba program duel ini. Oke, kita hapus, coba. Oke, kita coba hapus saja kode program di sini, langsung buat dulu. Nah, kita eksekusi dulu, lalu iterasikan. Nah, kita buat fungsinya while A kurang dari 10. Oh, ya, langsung saja coba kita eksekusi programnya. Nah, ya, sama semua 0, berakhir di 9. Jadi kita eksekusi dulu nilai A-nya 0, kita iterasikan jadi 1, 1 kurang dari 10 masih benar, kita akan print 1, gitu ya, 9. Kita print 9 tadi di sini terakhir, ya kan. Terus kita iterasikan 10, ya. 10 kurang dari 10 salah, ya. Kode program akan berhenti di 9, gitu. Jadi penggunaannya bisa disesuaikan. Selanjutnya, array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis. Dalam C++, array dideklarasikan dengan menggunakan tipe data dan ukuran array. Array dapat diakses dengan menggunakan indeks. Ya, jadi di sini contoh kode program array. Ya, di sini ada nama array angka, lalu ukurannya yaitu 5, lalu ada tipe datanya integer. Ya, di sini kita beri nilainya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini datanya nih, ada 5. Selanjutnya untuk memanggil array, ya, kita bisa menggunakan indeks. Nah, di sini kita coba menggunakan looping, ya, atau perulangan, yaitu for. Kita coba. Nah, untuk memanggil array kita menggunakan indeks. Ya, langsung aja kita coba kode programnya. Oke, kita buat array-nya dulu dengan tipe data integer. Buat array, lalu ukurannya 5. Lalu kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dipisahkan dengan tanda koma. Lalu titik 2, kita buat perulangan agar menampilkan semua array. Buat variabel i, tipe data integer, nilainya 0, i kurang dari ukuran array-nya, ya, ukuran array-nya 5. Ya, salah. Lalu kita iterasikan. Lalu kita tampilkan cout indeks A adalah angka terus indeks. Oke, seperti itu. Kita coba running programnya.
Oh, sorry. Jadi, iya, bukan A. Ya, kita coba eksekusi lagi. Nah, ya. Di sini ada indeks ke 0 adalah 1, ya. Lalu indeks ke 1 adalah 2, jadi dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5. Ya, ukurannya 5, tapi dimulai dari 0. Ya. Untuk memanggil array juga bisa dengan seperti ini saja. Kita kasih out. Ya, kita mencoba nama array-nya. Lalu kita panggil indeks keberapa, contoh indeks ketiga. Ya, di sini jangan sampai tertukar ya, untuk membuat array di sini adalah ukuran array-nya, tapi kalau untuk memanggil array di sini itu adalah indeks keberapa yang mau kita panggil. Karena ini di sini indeks ketiga, kita coba 0, 1, 2, 3. Harusnya yang akan tampil nanti 4 ya. Kita coba running programnya. Betul ya, yang akan muncul itu adalah 4 karena kita memanggil indeks ke-3. Itu penggunaan array. Function. Function adalah blok kode yang dapat dipanggil kembali dari berbagai tempat dalam program. Function dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci void. Ya, di sini ada function. Kita buat hello function, lalu kita kasih out hello Robi. Lalu untuk memanggil function, ya cukup memanggilnya dengan nama function, lalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Jadi simpel itu untuk memanggil function. Langsung saja kita buat contoh programnya. Ini kita hapus saja ya. Oke, sebelumnya di atas kita panggil function. Kita buat function void hello function. Selanjutnya kita buat cout hello Robi. Nah, untuk memanggil function, kita cukup menuliskan nama functionnya saja. Function diikuti kurung buka dan kurung tutup. Ya, seperti ini. Langsung saja coba kita running programnya. Ya, jadi tanpa perlu menuliskan, dia sudah memanggil functionnya saja, dia akan mengeprint hello Robi di sini. Nah, function juga bisa dipanggil berkali-kali di sini. Kita coba copy, kita panggil sebanyak 3 kali. Coba kita running. Jadi dia akan memanggil hello Robi sebanyak 3 kali. Ya. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan function dalam C++. Pembelajaran mengenai percabangan, perulangan, array dan function dalam bahasa pemrograman C++. Semoga dengan adanya video ini teman bisa menambah wawasan teman-teman dalam belajar C++. Sekian dari saya, terima kasih.